Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan hasil dari survei Lembaga Indikator Politik Indonesia. Saya langsung ke tenaga ahli utama KSW, Mas Doni Gahral, sudah tersambung lagi bersama kami. Tadi sedikit ada gangguan dengan videonya. Mas Doni, kalau kita lihat memang iya, ini pertanyaannya adalah secara umum, apakah warga takut menyatakan pendapat? Tadi Mas Adam juga mengatakan, oke, ini mungkin di satu sisi kepada pemerintah, di satu sisi juga di antara masyarakat sendiri, karena sering sekali dibalas dengan tanggapan-tanggapan yang kurang menyenangkan lah begitu. Dari pihak-pihak tertentu ataupun dari siapapun secara umum. Tapi di sisi lain juga kan seperti aktivis juga sering bersuara bahwa kalau kita kritis terhadap pemerintah seringkali ditakut-takuti dengan diperiksa. Paling tidak diperiksa deh walaupun tidak ditangkap atau ditahan atau dipenjara, tapi paling tidak diperiksa seperti gertakan. Di sisi lain ada buzzer-buzzer yang tampaknya kalau mengkritisi presiden contohnya, langsung ada pembelanya itu langsung keluar dan lain-lain begitu. Nah, ini mungkin menjadi hal-hal yang mendorong juga mengapa akhirnya terarah kepada pemerintah. Di sisi lain juga seperti yang tadi di dalam survei indikator juga disebutkan, banyak warga sekarang juga merasa takut untuk menyatakan pendapat melalui demonstrasi dan merasa lebih sulit untuk berdemonstrasi sekarang. Nah, ini yang kita lihat, 73,8% setuju, warga semakin sulit berdemonstrasi. Ini kan langsung kepada pemerintah, Mas Doni. Baik, jadi tadi dikatakan bahwa kalau memang ada persoalan internal, ya maka tidak akan ada koreksi internal. Tadi kan dikatakan aktivis takut bersuara karena diperiksa. Nah, diperiksa itu pasti ada sebabnya, ya. Apabila kemudian sebabnya tidak kuat, ya pasti tidak akan diperiksa, kan begitu. Nah, apabila ada persoalan dalam proses penegakan hukum, ya silahkan saja di pra-peradilan, ya, sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal buzzer, ya. Buzzer istana itu tidak ada. Buzzer is one thing, istana is another thing gitu. Ya. Buzzer itu orang-orang yang tentu saja punya afiliasi politik tertentu, bisa pada kekuasaan, bisa kepada oposisi. Ya, apapun yang mereka lakukan, yaitu spontanitas, ya, independen, ya, dan tanggung jawab pribadi atau kelompok, misalnya itu satu kelompok begitu. Dan tentu saja bila mana ada dugaan tindak pidana, ya silahkan diadukan, akan diproses. Ya, dan kalau memang buktinya cukup, pasti akan ditindaklanjuti. Itu saja sebenarnya. Istana tidak pernah kemudian mobilisasi orang-orang untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar kepada mereka yang berbeda. Oke, tapi tidakkah terlalu sederhana, Mas Doni, kalau memang diperiksa, kalau merasa ada ketidakadilan dalam pemeriksaan, maka ya silakan pra-peradilan. Sementara kalau yang kita kumpulkan dari sejumlah aktivis juga, yang sering kali diperiksa adalah mereka yang memang bersuara lantang terhadap pemerintah. Kita lihat kepada aktivis yang tadi dua disebutkan, aktivis di kami, ada beberapa aktivis lain juga. Atau mungkin kalau kami katakan bukan aktivis lah, tapi mereka yang memang bersuara lantang kepada pemerintah. Sehingga semakin terasa begitu, paling tidak persepsi masyarakat bahwa kalau bersuara terhadap pemerintah, itu akan lebih rentan untuk diperiksa bahkan. Katakan sekali lagi tidak ditangkap, tapi paling tidak diperiksa, menjadi gertakan begitu, Mas Doni. Ya, artinya kalau memang ada persoalan dalam penangkapan itu, ya ada temuan yang memang mengatakan bahwa itu bermasalah, disampaikan saja ke publik gitu. Ya, sehingga kita terbuka semua. Ya, jangan kemudian lalu dipersepsikan bahwa ini adalah penangkapan politik, ya, atau penahanan politik gitu. Lalu seolah-olah ada tahanan politik seperti zaman Orde Baru, ya. Nah, ini yang saya kira perlu diluruskan, karena kita sudah era terbuka begini, semuanya kan bisa dibuka dan publik semua berhak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita sangat membuka diri kalau memang ada masukan-masukan seperti itu. Dan sekali lagi dalam kesempatan ini ya pemerintah ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir untuk berpendapat jika memang pendapat kita itu didasarkan pada data, fakta, dan argumentasi yang solid. Ya, bukan berupa fitnah atau hasutan, bahkan kemudian ujaran kebencian. Adakah upaya istana untuk justru menaikkan kepercayaan diri masyarakat untuk berpendapat, terutama setelah melihat ternyata survei menunjukkan sebagian besar justru takut untuk berpendapat? Ya, saya kira dengan
tetap patuh pada koridor hukum, ya, bahwa pemerintah tetap melaksanakan atau aparat penegak hukum dalam hal ini tetap melakukan penegakan hukum dalam batas-batas hukum yang berlaku, ya. Tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Demonstrasi kan tidak dilarang, yang dilarang adalah anarkisme, yang dilarang adalah merusak fasilitas umum, begitu. Karena pemerintah juga wajib melindungi kebebasan orang lain, kebebasan Ya. seseorang, ya, tidak boleh mencederai kebebasan orang lain. Ini ada prinsip no harm principles gitu yang harus dijaga. Dan ini adalah tugas pemerintah untuk melindungi kebebasan orang dari kebebasan orang yang kemudian berubah menjadi kekerasan. Oke, Mas Usman, kalau tadi kita tangkap dari yang dikatakan Mas Doni, tampaknya memang kalau selama mengikuti koridor hukum, maka seharusnya tidak ada kekhawatiran untuk menyatakan pendapat. Anda setuju dengan hal ini? Enggak setuju. Semuanya saya Enggak apa, Mas Usman? Saya kira kalau dikatakan bahwa misalnya ya serahkan saja ke mekanisme pra-peradilan, dari zaman Orde Baru juga pra-peradilan itu sudah ada. Persoalannya itu nggak pernah berfungsi secara baik. Bahkan di dalam kasus Rasio Patra jelas sekali bahwa dia menyampaikan argumentasinya secara elegan berdasarkan data-data yang ilmiah gitu. Dan ia ditangkap dengan cara yang tidak elegan. Dan juga ia kemudian diperiksa lebih dari 24 jam tanpa status tersangka. Dan itu melanggar hukum gitu. Dan kemudian handphone yang tasnya yang sebenarnya harus diselidiki oleh negara, siapa yang melakukan itu? Negara justru tidak melakukannya. Begitu pula dalam kasus Dandi, saya tidak melihat misalnya ada misalnya kebencian gitu, fitnah gitu. Jadi, negara menurut saya berlindung di balik kasus-kasus yang segelintir orang melakukan pengerusakan atau berlindung di balik segelintir orang yang katakanlah benar-benar menghina gitu ya, untuk menyembunyikan kesalahan negara atau sikap negara yang anti kritik terhadap banyak orang gitu ya. Dan saya bisa ambil contoh misalnya tadi yang dilarang adalah anarkisme. Enggak, itu yang dilarang demonstrasi masuk ke Jakarta. Jadi bus-bus itu sudah disiapkan untuk dialihkan. Mereka dilarang, dan kasus gerakan reformasi baru yang tahun lalu digerakkan oleh para mahasiswa itu dari mulai presiden minta menteri, menteri minta rektor, rektor minta dosen, dosen minta mahasiswa, sampai polisi yang ikut melarang supir-supir bus dan mengancam mencabut izinnya atau bahkan diblokir di jalan gitu, atau bannya dikempesi. Katakanlah itu yang melakukan kriminal. Negara kita punya kewajiban untuk melindungi itu. Dan di dalam kasus COVID, saya kira turunnya kepercayaan masyarakat adanya perlindungan tentang kebebasan berpendapat, dan itu terwujud di dalam ketakutan mereka untuk menyatakan pendapat dan protes, itu dipicu juga oleh sikap negara yang represif di dalam melakukan pembahasan omnibus gitu. Dan pembahasan omnibus, undang-undang omnibus itu jelas sangat tidak demokratis gitu. Dan itu proses yang ilegal itu dilakukan di luar parlemen, malam hari, di akhir pekan, dan dilakukan dengan sangat terburu-buru. Kalau baca undang-undang peraturan perundang-undangan, tata cara membuat peraturan perundang-undangan, itu semuanya dilanggar, tidak ada keterbukaan, tidak ada partisipasi. Dan terakhir, kalau seandainya Anda baca misalnya laporan media, wartawan CNN yang ditangkap hampir 34 jam, atau misalnya laporan AJI tentang kekerasan terhadap jurnalis, totalnya itu dalam catatan Amnesty ada 400 lebih kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Dan itulah yang diperkuat oleh survei ini, bahwa aparat semakin semena-mena dan jumlahnya di atas 50%. Itu yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah, bukan terus mencari alasan di balik kasus-kasus buzzer. Kasus buzzer itu taruhlah minor. Ya. Ada dua pola represinya itu. Yang pertama itu dalam penanggulangan demonstrasi yang brutal. Yang kedua adalah dengan menggunakan undang-undang internet, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kalau lihat Freedom House on the Internet atau Freedom on the Internet dan juga SafeNet, semuanya memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Itu saja. Saya mau tanggapan dari Mas Doni, terutama terkait itu tadi apa yang diungkapkan oleh Mas Usman terhadap penangkapan-penangkapan yang dilakukan, dan beberapa diantaranya, kalau tadi Mas Doni mengatakan yang penting selama mengikuti koridor hukum, justru menurut mereka yang ditangkap dari aparat sendiri yang tidak mengikuti koridor hukum dalam penahanan dan lain-lain. Tanggapan Anda, Mas Doni? Ya, makanya kita terbuka saja, ya, apa yang memang menjadi masalah dalam proses penangkapan itu. Kalau memang ada temuan, dibuka saja ke publik gitu, sehingga kita semua ada data yang sama gitu, untuk kita kemudian berbicara memang ini sesuatu yang merupakan masalah, dan ini sesuatu yang ada nuansa politisnya, kan ini yang kemudian dituduhkan.
ya. Jadi saya kira kita kalau kita mau beradu argumentasi ya kita coba ditunjukkan di mana masalahnya. Kalau memang dikatakan itu data dan fakta basisnya, scientific ya tunjukkan begitu ya. Dan memang nanti polisi juga akan mengatakan sesuatu mengenai itu. Jadi saya kira kita buka saja supaya masyarakat semua tahu di mana letak persoalannya kalau memang ada persoalan di situ. Dan pemerintah tidak berlindung di balik kekerasan atau anarkisme ya. Pemerintah sekali lagi ya ketika ada demonstrasi tentu saja ada batas-batas yang harus ditetapkan ya. Artinya ya ketika ada potensi terjadi penumpukan massa secara besar dan ini ada kemudian informasi bahwa akan ada kekerasan segala macam, itu saya ada langkah-langkah pencegahan. Ya, karena kita dalam situasi pandemi tentu saja ya perlu ada social distancing, physical distancing, ya kita mencegah ada klaster baru, kabar demonstrasi dan ini langkah-langkah pencegahan yang biasa dan wajar begitu, Mas Timothy. Oke, tapi kalau bicara soal temuan, tidakkah juga mungkin masyarakat lebih berharap bahwa kalau memang ada pembenahan di dalam, kenapa tidak dilaksanakan sebelum sampai masyarakat harus menemukan survei seperti ini mengungkapkan, atau sebenarnya survei seperti ini mengungkapkan bukan masalahnya Mas Doni, tapi mengungkapkan bagaimana masyarakat sudah pada titik di mana mereka seperti hilang harapan lagi begitu. Apalagi yang bisa saya lakukan selain mengeluhkan mengenai ketidakadilan atau perbuatan aparat atau oknum yang masih ditemui begitu, Mas Doni. Perbaikan diinginkan oleh masyarakat memang dari dalam, tapi tidak harus sampai ditemukan dulu oleh masyarakat. Mungkin itu, Mas Doni. Iya, jadi hasil survei ini sangat diperhatikan. Ya, tentu saja apa sumber kekhawatiran itu? Apakah benar ini negara, ya, atau aktor-aktor non negara? Tadi Mas Adam juga sudah sampaikan begitu, sehingga kita tahu persis. Ya, kalau memang ada persoalan di aparatur negara, ya kita akan lakukan pembenahan internal. Ya, kita tidak tertutup untuk melakukan koreksi dan pembenahan ke dalam begitu supaya kualitas demokrasi kita membaik ya ke depannya dan kekhawatiran itu bisa menurun. Saya kira apa yang disampaikan survei indikator politik Indonesia itu sesuatu yang sangat berharga buat pemerintah. Oke, Mas Adam, ini kalau surveinya sendiri apakah ada pembanding dalam maksud saya dalam kurun waktu begitu atau yang berkala, ataukah pertanyaan mengenai apakah setuju atau tidak warga semakin takut menyatakan pendapat ini memang baru pertama kali ditanyakan dalam survei yang berlangsung pada akhir September ini? Sebelumnya saya pernah melihat bahwa ada pertanyaan yang model seperti ini tapi agak berbeda wordingnya. Oleh karena itu kita tidak bisa membuat tren karena memang wordingnya berbeda. Jadi pada waktu itu apa pertanyaannya? Bagaimana? Pertanyaannya apa kalau ada katakan wordingnya berbeda? Apakah tentang menyatakan pendapat juga kah atau apa? Ini kan pandangan persepsi terhadap pihak lain secara umum. Pihak lain secara umum. Apakah Ibu melihat bahwa sekarang menyatakan pendapat itu menjadi semakin sulit, berdemonstrasi semakin sulit, aparat apakah nampaknya menjadi makin semena-mena dalam menangkap pihak yang berseberangan pandangan politiknya dengan penguasa seperti itu. Yang pernah kita lakukan itu terutama terkait dengan menyatakan kebebasan sipil, merasa takut atau tidak seperti itu. Oleh karena kan itu berbeda. Oke. Dia perasaan dirinya sendiri dengan melihat pola kecenderungan secara umum gitu. Ini lebih spesifik ya dalam pertanyaan ini. Tapi ada rencana mungkin ke depannya juga akan ditanyakan hal yang sama sebagai pembanding? Tentu saja, karena ini sebenarnya hal yang menarik dan harus dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Akan tetapi survei ini juga memiliki keterbatasan yaitu secara metodologi karena kita pakai survei telepon. Sehingga kita tidak bisa mengelaborasi variabel-variabel penjelas yang lebih banyak lagi Mas Timi. Gitu. Baik, karena COVID juga ya. Salah satu hasilnya. Tapi sinyalnya ini jelas bahwa sekarang nampaknya kontrol publik terhadap demokrasi menjadi atau dalam kondisi yang lemah. Baik. Mungkin saya bisa simpulkan seperti itu. Entah Mas Usman setuju atau tidak, saya tidak tahu. Sehingga dalam kondisi kayak begini akan mudah dimanipulasi, mudah di-abuse seperti itu.
Baik, itu yang menjadi catatan kita juga atas hasil survei ini. Saya mau terima kasih Mas Adam Kamil, Direktur di Indikator Politik Indonesia, Mas Usman Hamid, Sama-sama. Direktur Amnesty International Indonesia, Mas Doni Garal juga terima kasih sudah bergabung sama kami, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Dan saudara kami